Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaida Ayu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian self-healing dan 8 metode self-healing. Self-healing bisa disebut dengan proses pemulihan dari gangguan psikologis atau trauma yang disebabkan oleh orang lain atau diri kita sendiri di masa yang lalu. Namun, pengertian panjang menurut ilmu psikologis adalah sebuah proses yang membantu menyembuhkan luka batin dengan kekuatan batin kita sendiri tanpa adanya orang lain dan media lain. Di sini ada 8 metode self-healing. Yang pertama yaitu me time. Me time adalah waktu untuk diri kita sendiri tanpa ada gangguan orang lain. Contohnya, saat kita di kamar mendengarkan musik, membaca novel, atau bisa jadi kita memperpanjang tidur kita. Yang kedua, berdialog dengan diri sendiri, yaitu berbicara dengan diri kita sendiri tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Jujur pada diri kita sendiri, lebih baik daripada kita harus melampiaskan amarah itu kepada orang lain. Satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah diri sendiri. Mulai saat ini, mulailah memahami diri untuk bisa bersyukur atas apa yang sudah diberikan di hidup kita. Yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri, yaitu dengan mengingat kembali peristiwa buruk yang masih membekas di hati. Setiap orang berhak marah atas hal itu. Orang yang hatinya terluka sangat dalam, mungkin tidak akan cepat pulihnya. Namun, apakah dengan menyalahkan diri sendiri atau keadaan, semua peristiwa bisa dibenarkan? Tidak mungkin kan? Alangkah lebih bijaknya kita mencoba berdamai dengan keadaan, menerima setiap keadaan yang menimpa kita sebagai guru, pelajaran, dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi. Yang keempat, yaitu mindfulness adalah berpikir dengan kesadaran yang penuh, mengelola pikiran, perasaan, dan lingkungan untuk menghubungkan titik yang ada dalam pikiran kita. Memaknai setiap peristiwa dan kejadian yang pernah kita alami dengan lebih sehat. Mindfulness bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mencari tempat yang sekiranya tenang. Kemudian kita bisa memejamkan mata, fokus terhadap diri sendiri dan segala pikiran yang kita miliki. Dengan penuh kesadaran, cobalah untuk memahami setiap pergulatan emosi yang ada di dalam diri. Mindfulness ini akan lebih baik jika kita melakukannya secara rutin sebelum berangkat ke kantor, ke kampus, atau ke sekolah. Yang kelima, meningkatkan self-compassion. Self-compassion adalah kemampuan untuk memahami keadaan emosi dari diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui self-compassion, seorang dapat memahami dirinya sendiri. Self-compassion dapat dimaknai secara positif, yaitu dengan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari luka yang berlarut. Yang keenam, jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Sebagian orang pernah melakukan hal yang sangat memalukan. Sebagian lain juga pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Oleh karena itu, jadikan sebuah penyesalan sebagai pelajaran hidup. Boleh kita sesekali mengingat kejadian itu, tapi gunakan sudut pandang yang berbeda. Bicaralah pada diri sendiri bahwa melakukan kesalahan itu wajar. Yang perlu dilakukan hanyalah belajar untuk tidak mengulanginya. Yang ketujuh, tempatkan masa lalu pada tempatnya. Setiap orang pasti memiliki masa lalunya masing-masing. Tidak sedikit dari mereka memiliki masa lalu yang kelam dan membuat masa kininya itu tidak tenang. Namun,
Kita sebagai manusia tidak bisa mengubah peristiwa yang telah terjadi. Kita hanya bisa mengubah respon terhadap masa lalu itu. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran buat kita, sebagai guru yang mendewasakan untuk menjadikan pribadi kita lebih baik lagi dari masa yang lalu. Masa lalu hadir di masa kini bukan untuk disesali, tapi untuk dimaknai. Memaknai kembali pengalaman masa lalu dengan respon yang sangat positif, membantu menyembuhkan hari-hari kita. Dan yang terakhir adalah menulis ekspresif. Menulis ekspresif yaitu menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang kita alami. Tidak perlu memperhatikan aturan, tanda baca, koma, titik, tanda seru, tanda tanya. Intinya, menulis ekspresif adalah sebuah upaya untuk mengungkapkan segala emosi yang dirasakan saat stres datang. Dengan menulis, segala kekesalan itu dapat membantu kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Yang terakhir, saya akan memberikan teknik atau cara merelaksasikan diri, yaitu yang pertama, diam sejenak. Yang kedua, ambil nafas dari hidung dan tahan selama 3-5 detik, lalu keluarkan dari mulut. Lakukan gerakan ini 2-3 kali sampai Anda benar-benar rileks. Sekian dari saya penjelasan tentang self-healing dan 8 metode self-healing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.